Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih belum tuntas, belum selesai ini. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat. Saudara-saudara, kita mengenal sebuah istilah di tengah-tengah pandemi ini yang sangat umum, satu kata yang baru yang disebut atau kita sebutkan, yaitu the new normal. Saudara-saudara, apa sebetulnya yang dimaksud new normal ini atau normal baru ini? Saya mendapatkan kesan istilah ini dipakai saudara-saudara untuk menggambarkan satu suasana yang baru karena ada pandemi, ya. Lalu kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini sehingga kita merasa normal-normal aja, biasa-biasa aja. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan memasuki kitab Kejadian. Kita akan mempelajari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kalau Anda membaca pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, saudara, ini seolah-olah kita memasuki satu situasi yang sama sekali baru, sama sekali berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, tetapi saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa di pasal 3 itu kita memasuki the new normal. Menurut saya, ungkapan yang lebih tepat adalah the new abnormal, the new lifestyle, ya. Jadi, kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru, tetapi di tengah-tengah keadaan yang tidak normal. Ya, sama seperti saudara-saudara dalam situasi yang saat ini saya berada cukup terang, tetapi tiba-tiba berubah. Sekarang dunia menjadi lebih gelap. Menjadi gelap. Pandangan menjadi tidak jelas. Perasaan menjadi kacau. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya maksud dengan abnormalitas. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, dunia yang normal yang Tuhan ciptakan, yang disebut amat baik, sangat baik, segala-galanya seperti sesuatu yang begitu indah, begitu natural, tidak ada sesuatu yang kacau di sana. Kalau mesin itu, saudara-saudara, betul-betul berjalan dengan lancar, satu dengan yang lainnya berhubungan dengan baik. Tiba-tiba ketika kita membaca pasal 3, semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi berubah, semuanya menjadi tidak jelas. Nah, saudara, saya akan memulai menggambarkan suasana abnormalitas terlebih dahulu. Barulah nanti kita akan melihat hal-hal yang lain. Jadi tidak mengikuti urutan di pasal yang ketiga, supaya saya bisa menjelaskan pada kita dan mengaitkan dengan keadaan kita saat ini. Saudara-saudara, saat ini kita melihat dunia yang kita sedang hidupi ini itu mengalami kontradiksi atau paradoks, ya. Tetapi lebih sering kita melihat dunia ini bertentangan. Dunia ini bahkan menjadi sesuatu yang penuh dengan misteri, pertanyaan, keanehan. Kalau kita melihat alam, memandang alam, saudara-saudara, kita masih melihat ada di sana-sini keindahan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Misalnya kalau kita masuk ke dalaman laut, kita akan melihat laut yang ada taman laut misalkan. Wah, itu luar biasa indah, saudara-saudara. Ada banyak ikan, banyak binatang-binatang laut dan juga seperti taman di bawah laut itu luar biasa indahnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di taman laut, sebenarnya di balik keindahan itu ada kengerian. Saudara-saudara, di taman laut begitu banyak persaingan, pertentangan,
pembunuhan, saling memakan antar binatang. Dan saudara-saudara, justru di taman laut kita menyaksikan itu ada sebuah tragedi lah katakan ya, kalau mau didramatisir sedikit. Ada banyak hal yang mengerikan terjadi di sana. Airnya memang tenang, kelihatannya indah, tetapi di sana ada pertumpahan darah. Saudara-saudara, kalau kita melihat gunung yang indah, tetapi juga di balik gunung yang indah itu ada bahaya yang mengancam. Mereka yang pernah naik ke gunung-gunung yang sangat indah, ada gunung indah di Jepang, saudara-saudara, Gunung Fuji itu. Saya pernah menonton orang-orang yang naik ke sana, sepertinya mereka berjalan di jalan yang datar, tetapi pada ketinggian tertentu tiba-tiba udaranya berubah. Tekanan udara menjadi tinggi, hawa berubah menjadi dingin, saudara-saudara, dan tiba-tiba saja orang yang tadinya kuat melangkah harus berhenti sementara. Nah, saudara-saudara, itu alam yang kita saksikan pada saat ini. Dan ada banyak hal yang lain. Nah, bagaimana dengan kondisi manusia? Saudara-saudara, kondisi manusia tidak jauh berbeda. Kita bisa merasa terheran-heran ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang begitu baik, tetapi pada saat tertentu berubah menjadi jahat. Saudara-saudara, kita melihat ada orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan bantuan pengharapan, entah itu negara, entah itu lembaga, tetapi tiba-tiba lembaga dan negara itu tiba-tiba menghisap darah rakyatnya sendiri. Di dalam sejarah seperti itu. Saudara, kita melihat di dalam dunia itu begitu banyak kebencian, peperangan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat-sangat tahu arti dari perbuatan jahat, ya. Tetapi mereka melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara, di dalam hubungan antar manusia, antar pribadi, kita melihat juga ada banyak hal yang berkonflik, bertentangan. Saudara-saudara, hubungan seks antara laki dengan perempuan yang tadinya ini adalah hubungan keintiman yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat suci, tiba-tiba berubah menjadi nafsu. Hubungan persaudaraan, saudara-saudara, yang seharusnya berkembang dengan baik, tetapi ada banyak persaingan. Kita sering mendengar bahkan di dalamnya juga terjadi kebencian, bahkan pembunuhan. Nah, saudara, di dalam lapangan-lapangan kehidupan kita yang lain pun sama. Ya, kalau badan kita memakan makanan, kadang makanan itu baik untuk unsur tertentu, tetapi juga bisa mengakibatkan bahaya atau racun untuk unsur yang lain. Makanya kita jadi bingung, saudara, apakah makanan ini harus kita makan atau tidak. Memang makanan itu menyehatkan kita untuk hal yang tertentu, tetapi bisa menjadi kontraindikasi, ya, menjadi sesuatu yang berbahaya untuk hal yang lain. Dan itulah yang terjadi pada kita, saudara-saudara. Nah, apalagi kalau kita mengaitkan dengan hal agama. Saudara-saudara, kita mengalami kebingungan banyak hal, banyak misteri tentang kaitan dengan agama. Mengenai asal mula munculnya kekacauan dan kejahatan, pengenalan akan Tuhan. Di satu sisi manusia seperti merasakan ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan melalui keteraturan alam, tetapi di sisi lain manusia juga bingung di mana Tuhan, ya, sehingga mereka-reka Tuhan itu seolah-olah mungkin seperti kekuatan alam, seperti kekuatan binatang, seperti kekuatan pohon-pohon dan lain sebagainya, digambarkanlah dewa-dewa dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita menjadi bingung. Nah, saudara-saudara, ini kita bisa lanjutkan, ya. Ada banyak hal di dalam dunia ini, bahkan di dalam semua hal, seperti kontradiksi dan beberapa paradoks. Jadi saudara-saudara, inilah realita yang kita hadapi pada saat kita menjalani dunia ini. Tiba-tiba berubah. Padahal kalau kita membaca Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, tidak pernah terjadi pertentangan semacam itu. Binatang dengan manusia hidup bersama. Tetapi saat ini
Ada banyak binatang yang menjadi musuh manusia, misalkan. Jadi, saudara-saudara, terjadi perubahan yang mendadak. Nah, dari mana, saudara, dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kitab Kejadian pasal yang ketiga menjelaskan hal itu. Jadi, saudara-saudara, pasal 3 kitab Kejadian ini merupakan bagian yang sangat penting, sehingga kita bisa mengerti tentang kehidupan kita yang sekarang yang tidak normal itu. Dunia yang normal itu adalah dunia di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Itulah yang normal. Tetapi kemudian masuk di dalam abnormalitas itu di pasal yang ketiga. Nah, pada saat ini saudara, saya ingin menggambarkan kejadian pertama ketika abnormalitas itu terjadi. Yaitu di pasal 3, saudara-saudara, dimulai dengan pernyataan Tuhan. Saya akan meloncat-loncat ayat-ayat yang akan kita baca, saudara-saudara. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dan menciptakan bumi ini dan segala isinya, itu lewat firman-Nya. Tetapi kekacauan ini terjadi juga, saudara-saudara, melalui firman Tuhan. Memang bukan Tuhan yang membuat kekacauan, tetapi Tuhanlah yang bertindak sehingga dunia ini menjadi kacau. Apa yang dikatakan di dalam ayat 14? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Ya, nanti kita akan melihat ada drama di sana, ada kejadian yang penting tentang ular. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah Tuhan berfirman kepada makhluk-makhluk itu, hidup itu dengan nada yang sangat berbeda. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara-saudara, ular dikutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengutuk sehingga terjadi perubahan kehidupan kepada ular. Ular binatang yang cerdas, binatang yang dikatakan paling cerdik, tetapi sekarang menjadi makhluk yang sangat hina. Dia harus berjalan dengan perutnya, berada paling rendah, saudara, bahkan memakan debu tanah, bukan memakan hasil tanah. Ya, saudara, kemudian Tuhan sudah menyatakan hukuman dan peringatan kepada perempuan, istri dari Adam. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara-saudara, perempuan yang tergoda, yang berbuat dosa, diberikan hukuman oleh Tuhan, hal yang sangat esensial, yaitu ketika melahirkan. Proses melahirkan yang seharusnya sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi itu menjadi sebuah kesakitan. Ada perubahan. Lalu kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan menjadi berubah, saudara-saudara, karena ternyata laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Di dalam aspek-aspek tertentu, saudara-saudara, laki-laki di dalam egonya merasa lebih tinggi dari perempuan. Sehingga perempuan dikuasai dan perempuan bergantung kepada laki-laki yang diungkapkan dalam bentuk bahwa engkau akan birahi kepada suamimu. Jadi saudara-saudara, perempuan yang tadinya punya nilai, punya kondisi yang begitu berharga, sekarang ini mengalami perubahan. Mengalami keadaan yang merosot. Karena Tuhan yang berfirman. Kemudian saudara-saudara, kita membaca di dalam ayat yang ke-17 apa yang terjadi kepada laki-laki. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri
yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, kepada manusia, kepada laki-laki, lalu Tuhan memberikan sebuah hukuman. Yang dihukumkan adalah kondisi tanah, sumber kehidupan, yang menjadi rezeki, menjadi sumber kehidupan manusia dan alam semesta ini menjadi berubah. Alam menjadi tidak ramah. Manusia kalau mau makan harus mencari dengan susah payah, dengan berpeluh. Manusia harus mengusahakan semak duri dan juga tumbuh-tumbuhan di padang harus diolah dengan lebih keras supaya mereka bisa makan. Sehingga akhirnya saudara-saudara, karena di dalam segala kelelahan mencari makan, mencari kehidupan, maka lama-lama manusia itu akan menjadi lelah dan menjadi sakit. Dan sesudah sakit, manusia kemudian secara fisik akan mengalami kematian. Jadi saudara-saudara, perubahan yang sangat drastis terjadi kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, tetapi bukan itu saja yang kita bisa melihat ketika firman Tuhan dinyatakan kepada manusia sehingga manusia berubah, ular berubah nasibnya, saudara, dan alam semesta ini mengalami kekacauan. Saudara, kalau tumbuh semak duri berarti tidak terjadi keseimbangan alam lagi. Ya. Maka sistem alam semesta ini berubah pada waktu awal itu. Nah, tetapi saudara-saudara, yang kita melihat yang menjadi perubahan itu bukan hanya apa yang disampaikan firman Tuhan tadi sampai dengan ayat yang ke-19, tetapi manusia ini mengalami keterasingan. Pertama-tama saudara-saudara, kita melihat misalkan di dalam ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara, ketika manusia di Taman Eden telanjang, di dalam ayat yang ke-25 pasal yang kedua, mereka tidak malu. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba mereka seperti menjadi orang asing. Antara Adam dan perempuan istrinya itu ada rasa malu. Dan juga mereka malu terhadap diri mereka. Jadi ada keterasingan terhadap dirinya dan juga keterasingan terhadap sesamanya. Mereka menjadi malu. Kemudian saudara-saudara, ketika Tuhan berjalan, ayat yang ke-8, Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara, bukankah manusia biasa berbicara dengan Tuhan? Bukankah Tuhan biasa berbicara dengan manusia di Taman Eden? Tetapi pada waktu itu tiba-tiba berubah. Manusia menjadi takut, memiliki rasa bersalah, menjadi kacau, lalu kemudian mereka menyembunyikan diri, bersembunyi. Nah, saudara-saudara, itulah keadaan yang terjadi pada waktu itu. Ayat 9, saudara, kalau kita membaca kemudian sampai dengan ayat yang ke-13, ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Adam dan istrinya, lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan mengatakan, mengapa, di mana engkau? Ya. Lalu manusia itu, ayat yang ke-10 menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena itu aku bersembunyi. Firman Tuhan ayat 11, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara-saudara, ada rasa takut di dalam diri manusia menghadapi Tuhan.
berarti manusia juga terasing dari Tuhan. Tuhan menjadi sosok yang menakutkan bagi manusia. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi di Taman Eden yang berubah. Kemudian ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Adam, Adam menyalahkan Hawa, istrinya. Adam menyalahkan perempuan. Dan ketika perempuan itu ditanya, perempuan itu juga menyalahkan si ular yang menggoda dia. Jadi saudara-saudara, ini ada hubungan yang kacau, ya, saling menyalahkan, saling egois, membela dirinya sendiri, tidak mau dipersalahkan karena ada rasa takut dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan pada bagian yang pertama ini adalah bahwa kekacauan, abnormalitas yang terjadi kepada kita sampai saat ini di dalam dunia, sampai kapanpun, dari sejak lama, sudah apalagi berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, itu dimulai ketika di Taman Eden terjadi sebuah perubahan. Itulah awalnya. Jadi sudah kita akan melihat ini pada waktu pasal 1 dan 2, dunia begitu baik, tetapi memasuki pasal 3 kemudian kita melihat dunia mengalami kemerosotan. Ya, grafiknya turun ya. Dan kemerosotan ini makin lama makin menjauh, saudara. Makin kacau, makin kacau, makin kacau. Kejahatan makin bertambah. Apa yang menjadi sifat-sifat awal dari keabnormalitasan itu sudah menjadi sesuatu yang makin lama makin kompleks ya. Egoisme, kejahatan, kebencian, keterasingan, kebingungan, pemberontakan kepada Tuhan, bahkan penolakan kepada Tuhan itu semakin terjadi. Itu terjadi diawali pada pasal yang ketiga. Nah, jadi saudara-saudara, kita sekarang mengetahui mengapa di dalam dunia ini kita saat ini mengalami situasi seperti ini. Ada hal yang jahat, ada hal yang baik berjalan bersama-sama, seiring. Ada gelap, ada terang berjalan bersama-sama. Karena saudara-saudara, memang itu terjadi pertama kali di Taman Eden. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, tentu saja mengapa ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Dan itu yang akan kita bahas saudara-saudara di pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang saya akan sampaikan pada kesempatan mendatang. Nah, pada saat ini saudara-saudara, yang saya ingin tekankan adalah begini. Bahwa kita berada di dalam dunia yang real, dunia yang nyata. Kita berada di dalam dunia yang abnormal. Itu yang saya ingin sampaikan. Saudara dan saya berada di tengah-tengah dunia yang tidak normal. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita sedang memasuki the new normal. Normal baru lalu kita menyesuaikan saja dengan new normal. Tidak, saudara. Kita berada di dalam dunia yang abnormal. Dunia yang berubah, merosot. Sehingga saudara, kita harus mencari dan kita harus melihat kepada kehidupan yang normal yang menjadi cita-cita kita. Daripada kita menyesuaikan dengan lingkungan yang abnormal, justru kita harus kembali kepada dunia yang normal itu. Itulah yang harusnya terjadi. Nah, nanti saya akan ungkapkan pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya penggambaran dunia yang tidak normal ini, ya Tuhan, abnormalitas ini bisa kami hayati, bisa kami mengerti, dan bisa kami terima sebagai sesuatu yang menjadi realitas, menjadi kenyataan. Sehingga kami kemudian mencari, kami kemudian mau melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, yaitu kehidupan yang normal. Sebagaimana yang terjadi di Taman Eden di awal Kejadian 1 dan pasal yang kedua. Tolong Tuhan, kami sekalian, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ikuti terus saudara-saudara PA ini karena kita akan melanjutkan kepada topik yang berkaitan pada saat mendatang. Tuhan memberkati.